Indra Septiarman dan Nia Kurniasari ternyata sempat berbicara sebelum peristiwa pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan itu terungkap. Keduanya sempat bertemu hingga bertatap muka sesaat sebelum Indra membunuh Nia Kurniasari. Saat itu Nia tengah menjajakan dagangannya di sebuah warung yang berada tak jauh dari Indra dan temannya nongkrong. Ketika teman Indra membeli gorengan, Nia sempat menawarkan gorengan kepada Indra yang juga berada di lokasi. Fakta itu terungkap ketika Indra memberikan keterangan kepada polisi sewaktu menjalani pemeriksaan. Peristiwa memilukan itu terjadi berawal dari Indra mengaku sedang nongkrong di warung bersama teman. Nia yang melintas kemudian dipanggil salah satu teman Indra Septiarman. Dia lagi jualan di dekat warung, salah satu teman saya manggil dia untuk beli gorengan dagangannya, katanya. Ketika itu Indra pergi ke konter untuk beli pulsa. Sepulangnya dari konter, Indra masih bertemu Nia. Nia dengan ramahnya menawarkan gorengan pada Indra. Indra Septiarman alias Indregen alias Is menyampaikan permintaan maaf terkait aksi kejinya pada Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban Nia Kurniasari ditemukan terkubur Jumat, tanggal 8 September tahun 2024. Mirisnya jasad korban ditemukan dalam kondisi tak berpakaian. Penyelidikan polisi akhirnya mendapati tersangka Is. Namun usaha polisi untuk mengungkapnya terhalang karena Is ternyata telah kabur duluan. Butuh waktu 10 hari sampai akhirnya polisi yang dibantu warga mengetahui persembunyian Is yang masih di wilayah Kayu Tanam. Is berhasil ditangkap di persembunyiannya di sebuah rumah kosong pada hari Kamis, 19/9/2024. Upaya evakuasi Is dari lokasi sempat menegangkan karena warga yang geram telah berkumpul di luar. Polisi bekerja keras untuk bisa mengamankan Is hingga dibawa ke Mapolresta Padang Pariaman. Dengan tertangkapnya Is, temuan jasad Nia Kurniasari akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh dan diperkosa oleh Is pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024 malam. Korban dihadang saat ia hendak pulang ke rumah setelah jualan gorengan. Kepada keluarga korban, saya minta maaf sedalam-dalamnya. Saya menyesal telah melakukan ini semua, ungkap Is dengan suara yang terbata-bata seperti dikutip dari TV One, Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Is juga mengungkapkan mengapa melakukan perbuatan keji tersebut. Is mengatakan karena kondisi yang sepi menjadikannya termotivasi untuk melakukannya. Is juga mengaku pernah membeli gorengan korban. Dan pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024 sebelum melakukan aksinya, Is juga membeli gorengan dengan temannya yang lain. Saat itu sepi, jadi saya kepikiran berbuat itu, ungkapnya. Is mengatakan, usai mengetahui korban tak lagi bernyawa, ia panik. Ia kemudian memilih untuk mengubur korban. Is juga mengakui selama pelariannya ia resah dan tak tenang. Ia ternyata tak jauh-jauh bersembunyi. Is ternyata masih di sekitar rumah di mana ia pada akhirnya berhasil ditangkap polisi yang dibantu warga.